pesawat tenaga karet model INA 250. Kita lanjutkan lagi video bagian 3, yaitu baling-baling dan alat untuk mengukur pitch baling-baling. Pertama, kita siapkan kertas gosok atau kertas yang tebal. Kemudian kayu balsa. Ini yang hard atau medium. Bisa 1,5 mm, bisa 2 mm. Kita potong bagian kayu balsa, tepi buang. Kita akan potong 4 cm ya. Teman-teman bisa perhatikan seratnya supaya nanti tidak salah. Gunakan silet tajam, bisa menggunakan cutter. Kemudian ini juga 4 cm. Jadi kotak atau persegi. Kemudian siapkan busur. Saya menggunakan 45 derajat. Dan ingat, ini adalah sudut baling-baling, bukan pitch. Di model yang lain atau INA 250 yang lain, saya menggunakan 47 derajat dan juga melakukan percobaan 43 derajat. Kemudian ini kita garis tengah 2 cm ya. Oke, kemudian ketinggiannya 1,9 cm. Ini kita potong kayu balsa 1,9 cm sesuai dengan ukuran tadi. Apakah berbeda sedikit? Boleh. Untuk bagian ini boleh. Siapkan selotip. Ini metode pengeleman saya supaya lem CA tidak menempel di alas potong. Berdirikan harus siku. Kita tetesi lem CA. Siapkan kertas biasa. Ini potongannya bisa ukuran yang tadi 1,9 cm atau di bawahnya. Gunakan jarum, ini ukuran 0,6 mm. Jadi kita akan membuat gulungan dari kertas menggunakan ukuran jarum 0,6 mm. Ingat, metode ini harus sangat hati-hati. Pemberian lem CA sangat sedikit sekali. Tiup supaya lubangnya tidak buntu. Kemudian dia akan seret ya. Keluar masuknya akan seret. Tancapkan tadi, menempel ke kayu balsa. Setelah itu kita lem CA. Jangan sampai terkena jarum karena langsung dia bisa terkunci, tidak bisa dilepas jarumnya dari kertas tadi. Amplas atau kertas yang tebal kita siapkan. Ukuran panjang ya, nanti kita menggunakan 64 mm atau 6,4 cm.
Ini adalah ukuran panjang bilah dari baling-baling. Kita potong. Kemudian supaya siku, kita buang dulu bagian yang tidak lurus di tepinya. Kertas karton juga bisa, teman-teman. Ukuran chord atau lebarnya adalah 25 mm atau 2,5 cm. Potong. Ini persegi panjang jadinya. Kemudian 7 mm. Ingat ya, 7 mm bukan cm. Kita ukur. Kemudian ini akan kita garis. Ini adalah posisi dari separ atau tiang dari penyangga tiap bilah atau baling-baling. Kemudian 1,5 cm untuk bagian atas ya, atau tip atau ujung. Kita garis. Untuk bagian bawah sendiri 1,6 cm. Kemudian kita garis. Selanjutnya 1,5 cm dari titik atau garis tengah ya, baik atas dan bawah. Bisa ditarik garis lurus. Ini untuk potongan bilah. Kemudian potongan saya sedikit melengkung atau membentuk kurva. Oke, selanjutnya polyfoam bagian yang kasar, bagian yang halus. Potongan polyfoam tadi kita coba cek titik tengah adalah 0,64 mm. Tapi bagian tepi 0,55 mm. Jadi bagian tepi ada di sebelah kiri. Yang ini detail lagi, perhatikan. Posisi warna hitam tersebut adalah bagian cembung atau bagian depan baling-baling. Kita potong. Dia sedikit menceng dari polyfoam ya. Kemudian siapkan kertas gosok grip 800. Ini akan kita amplas di bagian tip dari baling-baling yang bagian kasar. Perhatikan, saya akan balik. Oke, nah ini bagian yang cekung nanti, atau bagian belakang atau bawah dari profil baling-baling. Yang saya tandai akan saya amplas supaya lebih tipis. Amplas hati-hati dan lembut. Untuk tingkat ketipisannya, dia lebih tipis dari 0,64 mm tadi. Kisarannya adalah 0,3 mm. Bagaimana jika tidak diamplas? Tidak masalah, tapi akan mengurangi flaring blades. Untuk flaring blades sendiri akan saya jelaskan nanti di bagian atau video yang selanjutnya.
garis kedua bilah ya. Kita balik, kita garis juga bagian atas atau bagian depan dari baling-baling. Ingat posisi tip ada tulisannya, jadi yang tip adalah ujung dan bagian dalam atau bagian belakang dari baling-baling. Gunakan seng, bisa juga menggunakan gelas. Diameternya saya menggunakan 5,25 cm. Untuk pemasangan di sudut ini saya menggunakan 15 derajat. Jadi titik bawah dan titik atas kemiringannya terhadap garis vertikal adalah 15 derajat. Pasang bilah, ini saya menggunakan solasi kertas. Ingat posisi bilah yang ada tulisan tipnya adalah bagian kasar menempel di kaleng dan bagian kaleng atas. Jadi ujung ada di atas. Lakukan hal yang sama dengan bilah yang kedua. Siapkan polyfoam tadi yang lembaran 0,6, bisa menggunakan yang lebih tebal atau lebih tipis. Kita potong sesuai ketinggian kaleng. Ini adalah metode tercepat dan saya rasa paling efektif dan efisien untuk membentuk bilah baling-baling menggunakan kaleng. Bisa menggunakan gelas ya. Kita solasi kertas bagian ujung satunya. Ini harus merekat kuat atau menempel sempurna. Kemudian kita kunci supaya tidak bergeser atau apa istilahnya, membesar atau mengecil. Air panas atau air mendidih. Biarkan 1 menit. Buang air pertama, tuang lagi dengan air mendidih yang kedua. Ini saya biasanya melakukan hingga 3 kali. Nah, ini adalah contoh kaleng atau gelas lain yang bisa teman-teman gunakan. Ini diameternya 52 mm, untuk bagian atas 73 mm. Tapi ingat pemasangannya adalah di bagian bawah. Oke, saya kira sudah, mungkin sudah 2 atau 3 menit. Buka dengan sangat hati-hati ya. Dia tidak menempel ke kaleng. Jadi bentukan ini sangat bagus sekali untuk metode bilah dari polyfoam. Lepaskan solasi kertas dengan hati-hati, karena kalau menekan bagian polyfoam dia bisa penyok. Jadi ingat, tulisan tip adalah di bagian bawah dari bilah tersebut. Kita coba timbang kedua bilah ini. Beratnya adalah 0,12 gram.
Siapkan kayu balsa, ukurannya sama dengan yang untuk motor stick, 1,8 mm. Panjangnya adalah 7 cm. Kita potong. Kemudian lebarnya juga sama, 1,8 mm, sama dengan ukuran tebal tadi ya. Kita garis tengah, ini hanya sebagai penanda supaya nanti ukurannya sama kanan dan kiri. Kertas gosok gradenya adalah 400 bisa, 600 bisa. Kita pilih, kita kertas gosok. Metode seperti ini harus sangat hati-hati karena sangat rawan patah. Dia meruncing di bagian kedua ujung. Jadi metode ini untuk membantu flaring blade. Garisi bagian tengah, tepat di tengah ya. Dari titik tengah 1,2 cm. Batasan untuk bilah kanan dan kiri sama, 1,2 cm dari titik tengah. Gunakan tadi jarum yang 0,6 mm. Kita perkeras bagian lubang dengan lem CA. Cek harus lurus ya. Setelah itu kita garisi sesuai dengan garis separ yang ada di bilah baling-baling. Ingat bagian tip ada di atas ya. Lubang ini jangan sampai lebih lebar dari kayu yang sudah kita buat barusan. Lem styrofoam yang cair di bagian tengah atau lubang yang sudah kita buat tadi. Ratakan, jangan sampai terlalu tebal ya. Kita tancapkan di pitch gouge. Ini lumayan susah memasukkannya. Bagian spar atau kayu kita beri sedikit lem styrofoam, sedikit saja, dan ratakan. Teman-teman bisa langsung pasang. Kemudian biarkan beberapa menit sampai kering sempurna. Ingat harus presisi ya yang bagian ini. Jika sudah kering sempurna, putar, pasang bilah satunya. Ini harus benar-benar presisi dan kering. Butuh sekitar 5 menit untuk satu bilah. Tapi kering sempurna sekitar 30 menit. Kita tambahkan lem styrofoam tadi dengan menggunakan tusuk gigi. Ini untuk mengunci bagian pori-pori atau bagian yang tidak tersambung dengan kayu dan polyfoam tadi. Atas, bawah, kanan, dan kiri. Sehingga hasilnya bisa merekat sempurna di semua bagian. Kemudian lubang dari permukaan kayu balsa tadi, ini kita ratakan untuk memperlancar perputaran baling-baling jika kita beri putaran karet.
Jarum tadi ukurannya adalah 0,6 mm. Kawat kaku yang kita gunakan adalah 0,5 mm. Selisihnya 0,1 mm. Amplas bagian ujung supaya tidak tajam atau lancip. Tekuk sekitar 2 mm bagian ujung. Buat satu lingkaran atau hampir satu lingkaran penuh. Mungkin diameternya sekitar 3 mm atau 2,5 mm. Panjang total yang kita butuhkan sekitar 1,8 cm sampai dengan 2 cm. Kita masukkan dari belakang. Kemudian siapkan washer atau manik-manik ya. Di Indonesia sangat banyak sekali, bisa didapatkan di toko peralatan penjahit. Ambil yang paling kecil, amplas halus kedua sisi. Ini untuk memperlancar perputaran baling-baling juga. Kemudian masukkan ke dalam shaft dari baling-baling tadi. Kemudian baling-baling kita tancapkan. Ingat, bagian cembung ada di depan. Ujung atau sisanya sekitar 2 atau 3 mm kita tekuk huruf L. Usahakan benar-benar siku. Beri tetesan lem CA menggunakan tusuk gigi di bagian ujung. Ini untuk mengunci baling-baling dan shaft. Tambahkan potongan kertas tisu sedikit saja. Kemudian tempelkan di bagian ujung tadi. Hati-hati ya. Kemudian kita beri tetesan lem CA lagi menggunakan tusuk gigi. Buang sisa dari kertas tisu yang tidak menempel ke kayu. Saya rasa untuk bagian ini sudah selesai ya. Kita akan timbang untuk cek keseluruhan berat dari pesawat yang sudah kita buat. 1,17 gram. Sangat ringan untuk ukuran baling-baling ini. Mungkin nanti akan butuh sedikit tambahan balas di bagian depan.